Hai, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu lagi dengan Ibu Fitriana. Oke, pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, PB 5. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah anak-anak Ibu semuanya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak Ibu semua, untuk hari ini pelajaran kita tema 1, subtema 1, PB 5. Nah, di sini KD pembelajaran kita ada 3, yaitu matematika, IPS, dan SPDP. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks tentang ASEAN pada halaman 49 buku Ananda semua, maka Ananda semua mampu menyebutkan keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang kedua, dengan membaca wacana pada halaman 51, nanti kita akan bisa menghitung dari bilangan campuran yang ada pada wacana tersebut. Yang ketiga, Ananda mampu menyelesaikan hitungan bilangan campuran dengan benar. Dan yang terakhir, kembali lagi seperti PB2 kemarin, yaitu membuat patung dari plastisin, maka Ananda sudah lebih mampu membuat patung dengan plastisin yang alami atau yang terbuat dari tepung seperti pada pelajaran kita PB2 kemarin. Baiklah anak-anak Ibu semua, mari kita baca wacana yang ada pada halaman 49 ini. Pada wacana halaman 49 yang sudah Ananda baca tadi, dijelaskan atau diceritakan tentang kondisi hutan dan laut dari negara-negara ASEAN. Namun, selain hutan dan laut yang hampir sama kondisinya, negara-negara ASEAN ini juga memiliki hasil tambang. Nah, di sini telah Ibu catatkan beberapa negara ASEAN dengan hasil tambangnya. Yaitu yang pertama, Indonesia dengan minyak bumi, gas alam, emas, dan lain-lain. Yang kedua, Brunei Darussalam dengan gas alam dan minyak buminya. Yang ketiga, Filipina dengan biji besinya, kromium, tembaga, dan emas, serta lain-lain. Kemudian yang keempat, kita masuk ke Kamboja, yaitu dengan hasil tambangnya biji besi, mangan, fosfat, dan emas. Lanjut kita ke Laos dengan biji besi, batu bara, belerang, dan lain-lain. Kemudian Malaysia dengan minyak buminya, timah putih, dan gas alamnya, serta lain-lain. Lanjut kita ke Myanmar, yaitu hasil tambangnya minyak bumi, emas, timbal, dan lain-lain. Kemudian Thailand dengan hasil tambangnya timah putih, timah hitam, mangan, emas, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Vietnam dengan hasil tambangnya biji besi, emas, timah, dan lain-lain. Baiklah Nanda semua, ini adalah daftar dari hasil tambang negara-negara ASEAN. Nah, pada buku Ananda halaman 50, di sana juga kita temukan kembali diagram Venn seperti pelajaran kita yang lalu. Nanti Ananda akan mengisi diagram Venn ini dengan hasil tambang negara-negara ASEAN. Seperti tugas yang lalu, pada samping kanan dan kiri itu adalah hasil tambang negara masing-masing. Sementara yang di tengah
Itu adalah hasil tambang yang sama-sama mereka miliki. Ananda masih ingat bukan cara mengisi diagram Venn seperti yang pelajaran sebelumnya? Ibu harap Ananda semua masih ingat dan paham cara mengisinya. Baiklah Ananda semua, setelah kita melihat hasil tambang negara ASEAN tadi, Indonesia tidak saja berhasil atau tidak saja dikenal dengan hasil tambangnya, tetapi Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya atau pertaniannya. Nah, pada halaman 51 buku Ananda semua akan kita temukan sebuah wacana tentang hasil pertanian. Boleh kita baca bersama-sama wacana pada halaman 51 berikut. Baiklah anak-anak ibu semua, setelah anak-anak ibu semua melihat dan membaca wacana yang ada di halaman 51, di sana juga telah dijelaskan bahwa wacana ini melatih Ananda semua untuk menghitung dengan bilangan campuran. Mari kita coba mencari hasil dari tabel berikut, tabel yang ada pada halaman 51 tadi. Oke, pada tabel ini sudah dituliskan yaitu kolom pertama tahun, yang kedua pembeli jahe, yang ketiga kolomnya pembeli bawang merah. Nah, pada tahun 2016 pembeli jahe itu sebanyak 2.172 orang. Sedangkan pembeli bawang pada tahun yang sama berjumlah 9.542. Oke, selanjutnya pada tahun 2017 pembeli jahe itu mencapai 2.541 orang. Sementara pembeli bawang merah itu mencapai 11.946 orang. Nah, baiklah, sekarang Ananda lihat di bawah tabel tersebut ada 3 pertanyaan. Namun di sini kita akan membahas dulu 2 pertanyaan, yang pertama dan yang kedua saja. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Ananda cukup menjumlahkan kolom pembeli jahe pada 2016 dengan kolom pembeli bawang merah di 2016. Maka Ananda akan dapatkan hasilnya seperti ini. 2.172 ditambah 9.542, maka hasilnya adalah 11.714 orang. Nah, untuk pertanyaan kedua, di sini ditanyakan berapa lebihnya keseluruhan pembeli di 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di 2016. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Di sini Ananda harus mengurangkan antara yang 2017 dengan pembeli yang ada di 2016 keseluruhannya. Tadi kita sudah dapat untuk pembeli di 2016 jumlah keseluruhannya dari pembeli jahe dan bawang itu adalah 11.714 orang. Nah, untuk 2017 kita mencari juga jumlah keseluruhannya. Gimana caranya? Yaitu hampir sama dengan yang 2016 tadi. Pembeli jahe dengan pembeli bawang di 2017 kita jumlahkan, yaitu angkanya di 2017 pembeli jahe sebanyak 2.541 orang. Sedangkan pembeli bawang di 2017 berjumlah 11.946 orang. Nah, kedua pembelian ini atau kedua
pembeli jahe dengan pembeli bawang ini kita jumlahkan untuk mendapatkan pembeli keseluruhannya di tahun 2017. Maka dapatlah hasilnya 13.487 orang. Jadi sudah terjawab oleh kita pertanyaan pertama dan kedua dari tabel yang ada di buku Ananda semua. Sekarang kita coba satu tabel lagi untuk mengingatkan kembali atau mengulang supaya Ananda lebih bisa paham. Kita akan coba dengan tabel yang lain. Ibu punya tabel yang kedua seperti ini, yaitu tabel produksi jagung dan produksi singkong. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, di tahun 2017 produksi jagung mencapai 12.546 kg. Nah, pada tahun yang sama untuk singkong itu produksinya mencapai 25.635 kg. Pada tahun 2018, produksi jagung dan singkong ini meningkat. Produksi jagung menjadi 18.742 kg. Sementara produksi singkong menjadi 33.984 kg. Nah, pertanyaannya ada di bawah tabel ini juga. Yang pertama pertanyaannya adalah berapakah selisih jumlah produksi jagung dengan singkong di tahun 2017 dan di tahun 2018. Untuk mencari hasilnya ini, maka Ananda cukup mengurangkan produksi singkong dengan produksi jagung. Jadi, produksi singkong di tahun 2017 dikurang dengan produksi jagung di tahun yang sama. Begitu juga dengan untuk tahun 2018. Produksi singkong tahun 2018 kita kurangkan juga dengan produksi jagung di tahun yang sama. Maka hasilnya seperti ini. Di tahun 2017, produksi singkong 25.635 kg kita kurangkan dengan produksi jagung yaitu 12.546 kg. Maka hasilnya adalah 13.089 kg. Jadi selisih di tahun 2017 antara produksi singkong dengan jagung adalah 13.089 kg. Untuk tahun 2018 kita mencarinya juga sama dengan 2017 tadi. Cukup Ananda semua mengurangkan produksi singkong dengan produksi jagung, yaitu 33.984 kg dikurang dengan hasil produksi jagung yaitu 18.742. Maka dapatlah hasilnya 15.242 kg. Jadi jawaban pertanyaan tadi sudah dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, untuk tahun 2017 selisih antara produksi singkong dengan jagung adalah 13.089 kg. Sementara untuk tahun 2018 jumlah selisihnya adalah 15.242 kg. Untuk pertanyaan kedua, yang ditanyakan adalah selisih produksi masing-masing tanaman tadi antara si jagung dan si singkong. Kalau tadi menurut tahunnya selisihnya, nah sekarang menurut buahnya atau menurut hasil panennya. Oke, kita lihat lagi tabel tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua, yang dipertanyakan di sini adalah berapa selisih produksi jagung di tahun 2017 dan 2018 dari produksi singkong di tahun 2017 dan 2018. Di sini kita akan menjumlahkan dulu hasil produksi jagung
kemudian baru hasil produksi singkong. Setelah kita dapatkan hasilnya, barulah kita selisihkan atau kita kurangkan. Oke, untuk jumlah produksi jagung di tahun 2017 dan 2018 yaitu 12.546 ditambah 18.742, maka hasilnya adalah 31.288 kilo. Nah, untuk produksi singkong tahun 2017 itu berjumlah 25.635 kg, sementara tahun 2018 berjumlah 33.984 kg, maka jumlah kedua tahun ini atau jumlah produksi singkong pada 2 tahun ini adalah 59.619 kg. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Untuk produksi jagung 2 tahun itu, yaitu tahun 2017 dengan 2018 adalah 31.288 kg, sementara singkong untuk tahun 2017 dan 2018 itu total produksinya adalah 59.618 kilo. Maka kita kurangkan produksi singkong dengan produksi jagung. Karena apa? Karena produksi singkong lebih banyak dari produksi jagung. Kalau kita mencari selisih suatu angka, maka angka yang terbesar kita kurangkan dengan angka yang terkecil. Di sini hasil produksi singkong lebih banyak dari produksi jagung. Maka produksi singkong kita kurangkan dengan produksi jagung, yaitu 59.619 kilo kita kurang dengan 31.288 kilo, maka dapatlah hasilnya 31 kilogram. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk pelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, yaitu selain hasil pertanian di negara ASEAN, kita juga bisa membuat hasil pertambangan negara-negara ASEAN dalam bentuk diagram Venn. Yang kedua, untuk penjumlahan bilangan campuran, maka kita harus menjumlahkan sesuai urutan soal atau sesuai urutan pertanyaan yang diminta. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Tema 1, subtema 1, PB5. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.